Terima kasih masih bersama kami di Kabar Khusus bersama saya Yudi Handoyo. Pemirsa, hari ini kita akan menyimak dan memantau agenda pemeriksaan saksi Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan 12 orang saksi di mana beberapa diantaranya adalah asisten rumah tangga dari Verdi Sambo untuk lanjutan sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer. Kita sudah terhubung bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho. Beliau adalah guru besar bagian hukum acara pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Yudi, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, sehat ya Prof? Amin, sedikit batuk. Sedikit batuk, semoga cepat sembuh batuknya nih Prof. Amin, amin ya. Baik Prof, langsung saja ya. Poin-poin apa saja nih yang Prof lihat dari sidang pemeriksaan saksi terdakwa Richard Eliezer sebelumnya yang juga menjadi pertemuan perdana Baradae dengan keluarga almarhum Brigadir J itu Prof? Iya Mas Yudi, ini memang menarik bahwa poin pertama kemarin sidang itu adalah menghadirkan saksi korban. Ini sebagai implementasi di dalam pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP bahwa pemeriksaan pertama kali adalah saksi korban. Karena korban Joshua sudah meninggal adalah keluarga dan saksi pelapor. Oleh karena itu kalau kemarin kita dengarkan poin-poin yang disampaikan oleh korban, itu kebanyakan adalah memohon kepada Baradae untuk terus terang, untuk objektif, kan begitu kan. Sehingga perkara ini betul-betul jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena apapun yang terjadi ini adalah korban meninggal dunia. Sehingga jangan juga ada suatu kekhawatiran terhadap Baradae, hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Disinilah kemarin dari bukti yang sampaikan itu tampaknya belum bukti yang menjadikan bukti primer. Jadi kalau istilah kami kemarin itu bukti sekunder. Bukti sekunder itu bukti yang mendengar dari orang lain, bisa melihat dari investigasi seperti Pak Komarudin, ataupun mendengar dari berita-berita karena korban sudah meninggal. Nah ini yang merupakan bukti sekunder. Nah hari ini kita melihat adalah ada 12 saksi yang hadirkan. Itu adalah bukti primer. Bukti primer adalah bukti apa yang ia lihat, ia alami. Mudah-mudahan dari kesaksian-kesaksian ini tidak ada suatu rekayasa, tidak ada suatu kepura-puraan, tidak ada suatu tekanan. Karena dalam prinsip pembuktian itu Mas Yudi, ada suatu asas namanya beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt itu artinya bahwa keterangan yang disampaikan, bukti yang disampaikan, itu harus objektif, harus percaya. Nah itu loh. Nah disinilah nanti apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ke-12 saksi itu bisa dipercaya atau tidak, objektif atau tidak. Sebab kalau tidak, ini tadi kemarin penasihat hukum mengatakan bisa kena pasal 174 terkait dengan pemalsuan surat, pemalsuan saksi. Nah ini yang jangan sampai terjadi permasalahan seperti itu, Mas. Itu menurut kami. Baik, Prof. Hakim hari ini dengan jaksa penuntut umum menghadirkan 12 saksi. Di antaranya saya lihat ini saya baca ada asisten rumah tangga, ada security, juga ada supir begitu. Apa yang akan didalami dari 12 saksi ini, Prof, hari ini? Iya, makanya di sini tadi saya katakan bahwa kesaksian ini adalah kesaksian dalam suatu konsep hukum itu harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat material, kesaksian yang dihadirkan pada hari ini adalah kesaksian yang ia lihat, ia ketahui, ia lihat, ataupun mungkin mengetahui secara detail. Satu. Kedua, syarat formil bahwa kesaksian ini adalah disampaikan dalam sidang dan disumpah. Nah, baik. Dengan demikian, mohon izin Prof sebelumnya Prof, ini kita lihat di layar juga kita lihat sepertinya Baradae Richard Eliezer sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah siap untuk menggelar sidang pemeriksaan saksi hari ini. Ini sambil memantau nih Prof, kita langsung terhubung di PN Jaksel nih Prof sambil berbincang juga. Baik, kita lanjutkan Prof jadi mengenai apa yang Prof sampaikan tadi mengenai saksi tadi, silakan Prof. Iya, syarat nilai keabsahan suatu saksi hari ini akan dilihat nanti. Tadi saya katakan harus memenuhi syarat formil dan material, kan itulah. Syarat material itu yang mengenai apa yang ia lihat, ia ketahui kan. Jadi betul-betul tidak ada suatu rekayasa kan.
syarat formil disampaikan dan disumpah. Oleh karena itu, dalam konteks suatu keterangan di sini, walaupun ini nanti adalah kesaksian primer atau kesaksian fakta, kan gitu loh, saksi fakta, saksi primer, itu nanti hakim akan melihat ataupun penasihat hukum akan melihat maupun jaksa, apakah keterangan yang disampaikan ini objektif, apakah ada suatu tekanan. Karena tadi saya katakan, asas hukum, teori hukum dalam suatu pembuktian pidana ada yang namanya beyond a reasonable doubt. Artinya bahwa kesaksian disampaikan itu objektif. Kan itu loh. Objektif misalkan, terjadinya adanya suatu pembunuhan, suatu tembak-tembakan, senjatanya ada, ada suatu pertengkaran. Nah, disinilah nanti ada suatu kerangka. Jadi seperti kemarin itu kelihatannya kan sudah mulai mengarah kalau sidang kemarin Mas Yudi. Kaitannya obstruction of justice itu sudah saling menyangkal antara perintah mengamankan dan perintah mengambil kan. Betul. Itu yang objektif yang mana kan itu. Kalau suatu atasan bawahan itu mengamankan berarti yang mengambil, kalau mengambil berarti terkait dengan obstruction of justice lah. Ini akan terlihat nanti, akan terlihat objektif dalam suatu perkara, karena kalau suatu keterangan tidak objektif nanti hakim akan kesulitan untuk mendapatkan suatu keyakinan. Karena suatu bukti, syarat suatu bukti mempunyai nilai adalah apabila persesuaian. Bukti dipercaya, diperoleh dengan sah. Saya kira kalau diperoleh dengan sah, dari bukti-bukti yang sampaikan ini sudah cukup semua kemarin. Karena apa? Lokasinya jelas, temposnya jelas. Artinya tidak mencari di berbagai wilayah, nggak ada. Jadi suatu yang cukup signifikan dari bukti. Sehingga tergantung sekarang kejelian nanti penasihat hukum dan penuntut umum bahwa keterangan itu betul-betul mempunyai nilai, kan itu, sehingga perkara ini bisa jelas. Begitu Mas Yudi. Prof, ini tadi sempat menarik ya, saya menyimak Prof sampaikan saat sidang obstruction of justice ini ada perbedaan keterangan baik dari terdakwa obstruction of justice ataupun saksi-saksi. Salah satunya seperti disuruh mencabut dan memeriksa, tapi saksi bilang disuruh mencabut dan mengganti, dan disuruh memerintahkan hadir tapi disuruh ikut terlibat. Nah ini hakim sendiri memutuskan menentukan mana yang benar itu seperti apa Prof? Ya, begini, kita harus melihat latar belakang. Disinilah nanti latar belakang saksi yang bersangkutan itu seperti apa. Karena kalau latar belakang sekarang misalkan latar belakangnya adalah seorang polisi. Seorang polisi sepenyidik kan itu. Penyidik dan tambah lagi adalah propam gitu. Kalau perintahnya itu adalah mengamankan, mengamankan. Itu tafsirannya kalau mengamankan itu bisa juga mengambil kan gitu loh. Apalagi kalau perintahnya mengambil kan itu. Satu. Kedua, kalau perintah mengamankan mengambil dan itu dalam konteks suatu pengungkapan suatu perkara. Siapapun yang ada di situ harus hati-hati bahwa ini adalah dalam rangka pembuktian. Sehingga berubah sedikit pun itu konteks memindahkan. Jadi masuk kualifikasi obstruction of justice. Apalagi mengambil, apalagi mengamankan. Jadi mengamankan dalam arti tidak dicuri atau mengamankan dalam suatu ketentuan yang lebih luas. Ini juga tafsirannya. Tapi ya saya melihat bahwa makanya tadi asas yang sampaikan tadi asas beyond a reasonable doubt itu bahwa seorang saksi, seorang penyidik nanti juga lihat kualifikasinya. Kecuali kalau ini orang umum, nah itu lain Mas Yudi. Orang umum yang tidak tahu tentang barang bukti kan gitu kan. Tapi kalau kualifikasi sebagai penyidik, apalagi Barreskrim, itu kualifikasi tahu. Artinya kalau memindah pun salah, apalagi mengambilkan. Karena itu, Mas, dia sudah tahu ya dasar hukumnya ya. Iya. Ini yang membedakan nanti, makanya kualifikasi saksi ini, misalkan obstruction of justice adalah kebetulan Polri semua, yang hari ini adalah ASN, kemudian RT dan sebagainya, itu pemahaman itu juga harus dipahami latar belakang daripada yang bersangkutan. Gitu Mas. Jadi itulah objektivitas dari suatu perkara. Melihat latar belakang dari tugas dan wewenang, apakah sebagai asisten rumah tangga sampai pada misalkan nanti menyiapkan ini, memindahkan, kan juga kita lihat kan itu. Padahal kan bukan kewenangannya. Nah, inilah tadi saya katakan asas beyond a reasonable doubt itu betul-betul harus dibuka. Melihat tidak hanya pada fakta, tapi ada latar belakang daripada saksi yang bersangkutan. Berarti kalau misalnya dalam keterangannya ternyata terlibat begitu, saksi ini bisa naik status juga ya Prof ya dalam persidangan? Ya, inilah yang harus dipahami Mas Yudi. Ada perkembangan dalam undang-undang LPSK yang lama
kepada undang-undang LPSK yang baru. Kalau nggak salah pasal 10 kan gitu. Di situ dalam undang-undang yang lama, mohon koreksi ya kalau nggak salah, Siap. bahwa saksi dalam persidangan itu kalau undang-undang lama itu dilindungi. Dilindungi Mas Yudi. Dilindungi. Tapi dalam undang-undang yang baru ada suatu tambahan. Kesaksian yang di dalam persidangan sepanjang tidak diberikan dengan itikat baik. Jadi harus ada itikat baik. Jadi suatu dilindungi itu harus dilindungi dengan konsep itikat baik. Artinya ketika seseorang saksi memberikan dengan etika tidak baik, itu menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri. Itu undang-undang LPSK yang baru, Mas. Jadi ini juga menjadikan perhatian kita semua sebagai saksi harus betul-betul memberikan keterangan yang betul-betul objektif, betul-betul dipercaya, betul-betul meyakinkan, sehingga tidak ada suatu yang tanda petik kepentingan-kepentingan ataupun mereka-reka dari suatu keterangan yang disampaikan. Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa ini kan pasal 340 KUHP ya Prof. Dan kalau untuk Verdi Sambo serta Putri Chandrawati berulang kali triggernya adalah kekerasan seksual almarhum Brigadir J yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Nah, ini kan sudah ditolak sebenarnya, sudah tidak dijadikan perkara begitu. Nah, apakah dengan terus menekankan hal tersebut ini bisa meringankan dari pasal 340 sebenarnya Prof? Saya penasaran nih. Ya. Memang ini yang menarik bahwa suatu kejahatan ini motifnya sampai sekarang masih tanda petik abu-abu. Itu loh. Motifnya tidak jelas. Tidak jelas juga karena dari pihak si terdakwa sendiri yang tidak mampu memberikan suatu gambaran, tidak mampu atau tidak mau ya memberikan gambaran yang konkret bahwa peristiwa kasus pembunuhan ini adanya motif X. Nah ini yang kita agak sesalkan. Sekarang pertanyaannya, selalu berkembang bahwa kejahatan pembunuhan berencana ini adanya karena faktor kekerasan seksual. Oke, di dalam undang-undang LPSK itu memang namanya keterangan korban itu sebagai bukti, Mas. Tapi kan baru satu. Itu. Artinya, Bu PC juga harus memberikan bukti-bukti yang lain. Dan bukti-bukti itu harus relevan. Bukti harus objektif, menjelaskan tentang suatu keadaan suatu pelecehan tadi. Beyond a reasonable doubt, itu harus dipercaya, harus betul-betul masuk akal, kan gitu loh. Nah ini kalau tidak, agak sulit untuk memberikan motif yang terjadi, itu Mas. Oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, oke, besok akan muncul bukti, ya kita lihat seperti apa. Tapi kalau tidak, ya akan memberikan suatu pemberatan. Tapi melihat fakta yang sekarang ini, memang saya melihat gini Mas Yudi, di dalam masalah perempuan itu memang agak dilematis ya. Seseorang sebagai korban, kalau sampai Bu PC mengaku misalkan demi objektivitas suatu perkara, itu memang jangan-jangan ada faktor X kan gitu loh. Karena menyangkut keluarga besar, anaknya dan sebagainya. Nah ini yang saya melihatnya ada suatu beban Bu PC. Seandainya itu betul Mas ya. Seandainya itu betul. Itu menjadi suatu permasalahan keluarga besar, anak dan sebagainya. Kalau seandainya bahwa ada suatu hubungan X antara tanda petik lah antara Bu PC dan almarhum. Kalau memang betul ya, itu kita harus kita catat seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Berarti itu juga akan didalami di persidangan ya Prof ya, dugaan hal yang tanda petik tadi Prof sampaikan. Ya pasti ya? Pasti, nanti makanya di pembuktian keterangan sebagai terdakwa Bu PC akan menjelaskan secara detail. Itu pasti besar itu. Karena itu bagian. Iya Mas. Prof, kita jeda dulu ya Prof, ini menarik sekali perbincangan kita. Prof, tetap bersama kami pemirsa, Kabar Khusus masih akan segera kembali berbincang bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho pemirsa. Kami segera kembali.